Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian masing-masing. Pertama-tama, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pertama, nama, yaitu nama saya Dewangga Alfa Bimantara. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Semarang dalam Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi pada kelas C sore. Dan di sini dengan NIM F131230131 saya akan membahas dari salah satu tema dari mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Saya akan membahas dua tema pada mata kuliah ini, yaitu satu budaya dan emosi, dan dua budaya dan gender. Menurut saya, dua tema ini sangat menarik untuk dibahas karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berpacu pada emosi saat kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, ya, seperti cara kita marah, cara kita sedih, atau cara kita bahagia, itu ternyata sangat dipengaruhi dalam budaya tempat tinggal kita masing-masing, guys. Pertama, langsung saja saya akan membahas pada materi pertama, yaitu budaya dan emosi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu emosi secara singkat, yaitu emosi adalah respon psikologis kita terhadap situasi atau keadaan kita tertentu. Tapi yang menarik pada ini yaitu cara mengekspresikan emosi kita pada situasi tertentu itu bisa beda-beda tergantung budaya kita masing-masing. Misal, saya ambil contoh ini ya, di budaya individualistik dulu, seperti pada orang Amerika, orang Eropa Barat dengan orang Indonesia itu berbeda, guys, berbeda teman-teman. Misal, orang Amerika ini cenderung lebih terbuka dalam menunjukkan emosinya mereka. Ketika mereka marah, mereka langsung bisa dapat menunjukkan emosinya. Mereka langsung bisa mengatakan, I'm not happy with this, I don't like this, bro. Dia langsung bisa dengan ekspresi marah seperti itu ya, guys. Tapi kembali lagi di budaya kita, budaya Indonesia atau budaya orang Jepang, itu kita lebih cenderung kurang jujur mengekspresikan emosi kita. Kita cenderung menahan diri karena kita ini cenderung menahan atau menjaga keharmonisan pada sesama kita masing-masing. Jadi dua budaya tersebut bisa beda banget dalam mengekspresikan emosi. Walaupun kita mengalami emosi yang sama, tapi cara mengekspresikannya itu beda banget. Misal, saya ambil contoh lagi. Di Indonesia, kalau seseorang senyum, bisa jadi itu karena dia ramah ya, guys. Tapi di Jepang, senyum itu sudah hal yang wajar, dan senyum itu juga bukan hanya kalau dia ramah. Senyum itu juga bisa cara orang Jepang menunjukkan atau menyembunyikan perasaan sedih dan malunya, guys. Dan berikutnya ada juga istilah display roles atau aturan sosial yang menentukan kapan dan bagaimana emosi itu boleh ditujukan. Di budaya tertentu, menangis di depan umum itu nggak masalah, guys. Di budaya tertentu ya. Tapi di tempat yang lain, dalam hal lain, notabene di daerah yang lain, di terpencil atau di negara yang lain, itu menangis juga bisa dianggap seorang yang lemah, teman-teman. Langsung kita ambil contoh dari salah satu penelitian yang dilakukan para tokoh ya, guys, yaitu tokoh bernama Ekman dan Friesen. Dilakukan pada tahun 1971. Dengan hasil, Ekman menyampaikan bahwa ekspresi wajah dasar seperti senang, marah, takut, dan sedih itu memang universal ya, memang menyeluruh. Tapi konteks sosial yang membentuk ekspresi itu bisa berbeda-beda tergantung budaya di daerah tersebut, di daerah masing-masing.
Jadi menurut saya itu sangat penting ya guys, bahwa kalau kita nggak paham tentang budaya, tentang emosi, tentang perbedaan budaya kita dengan yang lain, itu bisa jadi kita akan mengalami yang namanya miskomunikasi terhadap sesama kita ya, atau dengan orang lain, dengan orang yang tidak kita kenal. Kita akan merasa cenderung salah tangkap atau salah respon karena ketidaktahuan kita tentang budaya di mereka masing-masing. Misal, kita mengira seseorang itu nggak antusias ketika kita menyampaikan sesuatu, dan dia mengekspresikan dengan wajah yang datar, dengan wajah yang biasa, dengan respon yang singkat. Kita menganggap dia ini orang yang gak antusias, orang yang males, atau orang yang mungkin gak tertarik dengan kita. Padahal aslinya memang budaya mereka itu seperti itu. Budaya mereka itu dengan menunjukkan emosi yang kalem ya teman-teman, emosi yang rendah seperti itu. Mungkin itu saja pada materi budaya dan emosi. Tentu berikutnya saya akan membahas tema yang lain. Oke, kita akan membahas tentang budaya dan gender ya teman-teman. Tema ini saya ambil dan saya pilih karena menurut saya tema ini juga nggak kalah penting loh guys. Karena persepsi tentang gender itu di kalangan masyarakat itu sangat juga dipengaruhi oleh budaya tempat tinggal kita. Seperti ini, saya ambil contoh ya, saya ambil langsung dari teorinya. Jadi gini, konsep dasar gender itu berbeda ya dari jenis kelamin. Jenis kelamin itu biologis, laki-laki atau perempuan. Tapi kalau kita berbicara gender, itu lebih ke ilmu sosialnya, lebih ke peran sosialnya, dan psikologis juga. Gender dalam psikologis kita itu dibentuk oleh budaya kita masing-masing. Nah, di tiap-tiap budaya, peran gender di dalam budaya-budaya yang lain atau pada tiap-tiap budaya ya, peran gender itu bisa sangat berbeda teman-teman. Bahkan bisa sangat berbalik atau tidak sama dengan budaya satu dengan budaya yang lain, menganggap gender ini berbeda teman-teman. Misal di budaya patriarki, dalam budaya ini laki-laki itu sering dianggap sebagai pemimpin keluarga, sering dianggap sebagai tokoh yang sangat bertanggung jawab di dalam keluarganya masing-masing. Sedangkan perempuan hanya mendapatkan peran yang domestik atau peran seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, menjaga rumah, seperti itu. Tapi di budaya yang lain, mungkin misal saya ambil contoh di suku Mosho di Cina, perempuan itu teman-teman justru yang sangat dominan. Perempuan di sana yang kerja, perempuan di sana itu yang keluar mencari nafkah, bekerja, menjadi CEO, menjadi pemimpin, menjadi politisi, seperti itu. Justru perempuan yang paling banyak itu perempuan di suku Mosho di Cina itu. Mereka sangat menganut pada sistem matrilineal. Tidak akan lagi pada dunia yang modern ini ya, bahkan pada masyarakat yang modern sekarang, pandangan tentang gender ini udah berubah teman-teman, sudah berbeda. Pada masa lalu, pada masa mungkin 50 tahun yang lalu dengan sekarang itu sudah beda, sudah berubah cara mereka memandang gender ini. Contohnya, dulu perempuan itu sering dianggap tidak cocok menjadi pemimpin, tidak cocok itu menjadi pekerja, menjadi pemimpin suatu negara, menjadi tentara misalnya, menjadi politisi, itu nggak cocok. Tapi sekarang kita lihat teman-teman, di luar sana
Banyak sudah perempuan yang sudah bisa menjadi CEO, perempuan sudah menjadi politisi, perempuan bisa menjadi gubernur, perempuan sudah menjadi wali kota, dan bahkan perempuan sudah menjadi pilot dalam pesawat tempur ya teman-teman. Banyak tentara sekarang jadi perempuan. Jadi sangat berubah dari zaman ke zaman. Dan budaya ini juga membentuk harapan terhadap maskulinitas dan feminitas kita. Agak bingung ya. Saya ambil contoh. Misal di Indonesia, cowok dianggap harus kuat dan tegas ya teman-teman. Tapi cewek cenderung orangnya harus lembut, harus kalem. Tapi di beberapa negara yang lain, mungkin di Skandinavia, negara Eropa ya, pembagian ini sudah tidak berlaku lagi teman-teman. Karena budaya ini dianggap mereka itu kaku, terlalu kaku. Dia terlalu tidak ada kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Jadi seperti itu. Ini sangat penting banget. Jadi ini sangat penting banget saat kita berinteraksi di lintas budaya. Itu sangat berpengaruh ya menurut saya teman-teman. Kalau kita hanya terpaku dalam satu standar gender pada satu budaya atau dari budaya kita sendiri, bisa jadi timbul bias atau bahkan bisa menjadi diskriminasi sosial. Disinilah saya menganggap bahwa memahami gender itu bukan sesuatu hal yang mutlak ya teman-teman. Kita dilahirkan mungkin jadi laki-laki, mungkin jadi perempuan, itu sudah bukan hal yang mutlak. Jadi misal kita itu berbeda, atau bisa jadi budaya gender itu berbeda dari budaya kita masing-masing ya teman-teman. Sangat dipengaruhi dalam budaya kita masing-masing dalam tumbuh dan berkembang kita. Gender mungkin perempuan yang tumbuhnya di Indonesia dengan tumbuh di Eropa Barat atau Amerika atau di Skandinavia tadi mungkin bisa berbeda. Hasilnya itu juga bisa berbeda. Di Indonesia perempuan kebanyakan masih orangnya bekerja dalam hal domestik seperti mengurus keluarga. Tapi di luar negeri perempuan sudah bisa aktif, sudah bisa keluar, sudah bisa menjadi seorang yang materialistik, seorang yang bekerja, seorang menjadi CEO, menjadi presiden atau menjadi pemimpin pada suatu daerah atau menjadi tentara pada negara itu. Kembali lagi jadi seperti itu maksud dari teori budaya dan gender ya teman-teman. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akan mengambil kesimpulan atau saya akan memberikan penutup pada dua tema pada mata kuliah psikologi lintas budaya ini. Jadi gini teman-teman, dari dua tema yang sudah saya bahas tadi, budaya dan emosi atau budaya dan gender, kita bisa lihat betapa besarnya pengaruh budaya dalam membentuk cara kita merasa, cara kita berasa, cara kita berpikir, cara kita bersikap. Itu sangat dipengaruhi dalam budaya kita. Pada budaya dan emosi, kita cenderung mengekspresikan emosi tergantung budaya kita lahir, budaya kita tumbuh dan berkembang. Dan pada gender itu juga dipengaruhi pada budaya kita. Ketika gender kita perempuan, kalau kita salah lahir, bukan salah ya, kalau kita terlanjur lahir di Indonesia mungkin ya, jadi kita sudah harus menerima budaya di Indonesia ini bahwa perempuan itu cenderung di rumah, bahwa cenderung perempuan itu tidak bisa bebas keluar. Dan misal di Arab pun juga kayak gitu ya, bahkan di Islam, bahwa perempuan itu notabene perempuan, ya namanya perempuan itu di rumah masak, melayani suami, dan itu sudah menjadi ajaran pada agama Islam tersebut. Atau dari luar
atau luar negeri, yang saya contohkan di suku Miso di Cina itu perempuan yang lebih bekerja, perempuan yang lebih aktif, laki-lakinya yang justru lebih pasif dalam mengelola mengelola materi pada keluarga tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bikin kita lebih terbuka lagi. Semoga bisa menambah wawasan, menambah ilmu kita tentang budaya, tentang emosi, dan tentang gender yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga video ini bermanfaat dan kita juga lebih bisa menghargai perbedaan masing-masing, lebih bisa menghargai, lebih bisa legowo lah tentang takdir dari kita masing-masing. Apalagi dalam dunia yang sudah makin kompleks ini, sudah makin modern, sudah makin global, sudah makin canggih ini, tentu kita harus tetap konsisten menjaga budaya kita masing-masing. Terima kasih banyak pada penonton-penonton saya yang sudah menonton sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa bahwa kita harus selalu belajar dengan hati yang terbuka dan pikiran yang luas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.